Dan itu dimulai dengan diri kami sendiri tentunya pertama. Ya. Yang kedua, tentunya memiliki pemimpin yang baik. Di situ awal pembicaraan. Oke. Mulailah kita, ya sudah, kita bentuk aja relawan. Kita lihat nih siapa sih saat ini putra Indonesia terbaik yang dimiliki saat ini. Sepakat kami, Anies Baswedan. Sebenarnya yang paling kami lihat itu pada saat masalah reklamasi. Di situ membuktikan bahwa beliau bisa, ya ini kepentingan untuk rakyat loh. Iya. Nah itu, di situ kami memandangnya. Dan setelah kami melihat juga, kira-kira siapa sih nanti Indonesia 2024 ini calon-calonnya kita menggambar gitu kan. Ya nggak ada selain Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Yang depan saya ini adalah relawan nasional Sobat Anies. Jadi kemarin SMS saya, WA saya, maksa-maksa ke sini ya kan. Saya nggak kenal dan mohon maaf sampai sekarang saya nggak kenal namanya. Betul bang. Jadi namanya apa? Ada Arimaya atau apa lupa saya. Arismaya. Karena betul. di yang berhubungan beliau. Tapi Betul, rupanya beliau sekjennya, ketuanya ada lagi. Nah, mumpung saya lupa namanya, silakan memperkenalkan diri. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rike Panji, saya Ketua Umum Relawan Nasional Sobat Anies. Oke, didampingi sebelah kiri saya. Tidak bagi saya. Ngomongnya kan Saya cuma Arismaya tepat. Parahita Bang. Jadi dari Arismaya? Jawa Timur. Arismaya Parahita. Oke, Ya, fotonya lumayan lah, bagus ya. Oh Gitu. siap. Oke, tapi biasanya untuk settingan satu orang ini. Oh siap. Oke, sobat era sekalian, silakan komentar dan saya akan mau tanya hal-hal yang pedas kepada mereka ini ya kan. Oh siap. Saya bilang saya mau terima, ya kan. Mau relawan siapapun nanti saya terima, mau relawan Ganjar ya kan. Siap. Pokoknya yang penting saya bilang Anda mau ngomong apa adanya. Mau relawan Prabowo nanti saya terima, tapi intinya ngomong apa adanya. Tadi ketua umumnya sudah berkenalan, sekjennya Siap Arismaya Parahita Bang. Arismaya Dari Jawa Parahita. Timur, betul. Oke, Nama lengkap saya. kalau boleh tahu, nah tadi saya lupa ya tuh men ya, biasanya perempuan cepat saya ingatnya namanya ya. Mbak Rike. Mbak Rike ya, Mbak Mbak Rike. Rike. Sekarang ingatnya begitu bilang Rike kok Pitaloka ingatnya. Kan? Jadi Mbak Rike asli mana? Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, Jawa Timur itu 1 jam dari Surabaya. oke. Pertanyaan saya yang pertama adalah 5W1H dulu ya. Siap. Saya mau tanya ke sekjennya atau ketuanya, ketua umumnya? Ketum lah, ketum. Ya. Iya, Jadi ketum. Kapan ini dibentuk, ya kan? Bagaimana caranya dibentuk, ya kan? Mengapa dibentuk, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi 5W1H-nya oleh siapa dibentuk, ya kan? 5W1H kan tahu kan? Jadi apa, mengapa, kapan, bagaimana, siapa. Oke, silakan. Oke. Borongan ya. Borongan sekalian aja. Mbak Ketum aja, Mbak Ya, Ketum aja. oke. Oke, Relawan Nasional Sobat Anies. Kami pertama kali mendeklarasikan Desember 2021 di Solo, Jawa Tengah. Pertama kali itu kami bergerak karena gerah sebenarnya. Iya. Kenapa sih di Indonesia mulai dari Pilpres kemarin hingga sekarang tetap aja tuh, terutama di media sosial. Iya. Cebong, kampret, kadrun, dan segala macam caci makian dari kedua belah kubu. Iya. Nah, akhirnya kita ayolah Indonesia ini mau dibawa kemana kalau terus-terusan seperti ini? Ayolah kita bikin wadah, kita ajak masyarakat, rakyat Indonesia,
yuk hentikan semua kebencian itu. Kita kan ingin Indonesia lebih baik nih, lebih maju lagi. Ya. Gimana caranya kalau terbelah-belah seperti itu? Pertama, yaitu kita sudahi semua permusuhan itu. Ya. Itu awal yang pertama. Ya. Kita lokal nih, hanya antar pertemanan pertamanya. Oke. Yang memang kami lebih Enggak, ibu sendiri dari Mojokerto kan? Mojokerto, Jawa Ya. Tengah. Mojokerto, Betul. oke. Jadi Relawan Nasional Sobat Anies ini seperti namanya, nasional. Kami pendirinya dari berbagai macam daerah, Oke. berbeda-beda kota. Di Solo itu ya? Bukan. Jadi kami Enggak, waktu pendiriannya kan di Solo deklarasinya kan? deklarasinya di Solo Iya, memang. oke. Tapi pertama kali kita membicarakan tuh lewat dunia maya. Oke. Jadi kita bicarakan bagaimana caranya supaya Indonesia ini lebih baik nih. Akhirnya kita sepakat, kita mendeklarasikan di Solo untuk pertama kalinya karena memang saat itu kita seringnya di Solo berkumpul, Oke. bertemu, kopdar gitu. Nah, terbentuklah deklarasi itu Desember 2021. Apalagi sekarang ada jalan tol, gampang lah kira-kira. Iya, betul. Jadi kita harus akui lah ya kan. Betul. Jadi Betul. titik di Solo itu adalah di mana gampang dicapai karena ada jalan tol. Kalau Jogja susah, belum ada jalan tolnya. Betul ya. Betul. Lagi dibangun ini dulu. Lagi dibangun. Nah, basic kami semua rakyat biasa. Iya. Sama. Kami semua hanya ingin perubahan di Indonesia. Iya. Dan itu dimulai dengan diri kami sendiri tentunya pertama. Iya. Yang kedua, tentunya memiliki pemimpin yang baik. Di situ awal pembicaraan. Oke. Mulailah kita, ya sudah, kita bentuk aja relawan. Kita lihat nih siapa sih saat ini putra Indonesia terbaik yang dimiliki saat ini. Sepakat kami, Anies Baswedan. Dan itu pembicaraan berapa orang? Sepakat gitu. Kita ini berbicaranya itu nggak dalam satu waktu ya Bang ya. Oke. Nggak dalam satu waktu. Nah, kira-kira yang terlibat dalam pembicaraan itu berapa orang? Kalau saat ini, Saat waktu mau deklarasi. saat pertama kali mau deklarasi sekitar 7 orang. 7 orang. Iya. Oke. Nggak apa-apa, yang penting inisiatornya kan. Betul. Oke. Kemudian kita saling melengkapi karena nggak bisa kita hanya bergerak hanya dengan 7 orang saja. Iya. Kami saling melengkapi, akhirnya saling membantu, akhirnya terkonsolidasi relawan itu, akhirnya terbentuklah Relawan Nasional Sobat Anies. Nah, waktu terbentuk itu di mana? Solo itu. Di Solo deklarasinya, tapi kalau terbentuk kita nggak bisa bilang Solo ya Bang ya, karena Iya. kita membicarakannya lewat telepon, lewat WA, lewat telepon. Oke, sebentar. Karena saya ini orang hukum ya. Pengertian terbentuk itu menurut Bu Ketum ketika Deklarasi. dideklarasikan atau ketika disepakati? Ketika dideklarasikan. Oke, kalau dideklarasikan jelas kan? Oke, Betul. Betul. dideklarasikan tanggal Saat Desember itu tanggal berapa? Nah, ini ada dua hal sebenarnya Bang Iya. Rafli. Saat di Solo kami mendeklarasikan itu, kami terbentuk awal adalah Jawa Tengah, Oke. Solo Raya terutama, itu terbentuk. Nah, saat kami mendeklarasikan itu adalah untuk memberitahukan bahwa ini loh, kami ada relawan nasional namanya Relawan Sobat Anies. Iya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu setelah kita deklarasi, baru kami bentuk tiap provinsi. Nah, untuk deklarasi nasional resminya, Iya. ini kami akan mengkonsolidasikan dengan semua DPW-DPW yang sudah terbentuk. Oke, jadi deklarasi waktu di Solo Raya ya. Betul, Solo Raya. Solo Raya. Solo Raya, tapi deklarasi nasional belum dilakukan. Untuk nasional semua daerah belum, dan ini sedang kita konsolidasikan agar Oke. semua berkumpul. Tapi membangun struktur gimana? Kalau misalnya ada ketum, ada sekjen, kan tentu kan siapa yang memberikan legitimasi struktur itu? DPW-DPW yang sudah terbentuk. Oke, berapa DPW yang terbentuk sekarang? Sekarang sampai saat ini sudah 32 DPW. DPW itu provinsi ya? Provinsi. Bang, ya? Provinsi. Sampai saat ini sudah ada 32 provinsi. Yang belum? Yang belum Kalimantan Timur dan NTT. Oke, Kalimantan Timur dan NTT. NTT. Ya. Sebenarnya sudah ada calonnya, cuman belum kami fixkan. Oke. Perlu diverifikasi lagi. Oke. Syaratnya berapa orang mereka mendeklarasikan? Nah, ini uniknya. Ya. Sobat Anies ini kami dari grassroots. Iya. Kita bangunnya. Jadi bukan yang langsung dari DPW dibentuk DPD Iya. atau kabupaten kota, Iya. terus kemudian DPC dan sebagainya. Iya. Nah, Sobat Anies ini kami dari grassroots justru malah dari bawah kita bentuknya. Setelah bawah terbentuk, DPD berkonsolidasi, DPW baru dibentuk.
Oke. DPD itu kabupaten. maksudnya Jadi DPD kabupaten dulu. kota. DPD dulu. Betul. Berapa DPD Umumnya kalau begitu. dihitung sudah? Wah, ini Ratusan lebih. ratusan, sudah hampir 300. 300 hampir ya. Kira- Dari 500-an kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Betul, alhamdulillah. Oke, jadi banyak juga dong. Alhamdulillah. Jadi yang memilih ketum dan sekjen itu adalah DPW-DPW. Begini, untuk pemilihan ketum pertama, karena kami pertama kali dibentuk adalah para pendiri nih Ya. berkumpul. Yang 7 itu. 7 nih. Lalu kita bersepakat bagaimana untuk mengkonsolidasi ini, tentu butuh pemimpin. Ya. Nggak bisa 7 orang berjalan bareng Iya, semuanya. Gitu. iya. Nah, kita sepakat dulu nih para pendiri. Siapa nih yang ngelit di lapangan terutama. Iya. Nah, setelah itu DPW terkumpul, barulah kemudian dipilih kembali dan tidak berubah, tetap saya ketua umum. Oke, jadi berapa DPW waktu itu yang sempat memilih? Sudah 32 DPW. Sudah 32 ya? Betul, iya. Dan pemilihannya secara daring ya? Secara daring. Daring aja. Oke, iyalah ngapain juga kita kopi daring, nantilah kopi daring gitu kan, bikin ribet ya kan? Termasuk pemilihan sekjen. Termasuk pemilihan sekjen. Pak Sekjen yang bagian 7 itu enggak? Atau belakangan? Saya belakangan, Bang. Oh belakangan, kelihatan di belakangan, makanya di senior gitu ya. Gitu. Ya, jadi saya barangkali dipilih oleh Mbak Rike dan teman-teman itu karena memang background saya barangkali ya. Jangan Paling tua jauh-jauh lah. tapi suaranya nanti enggak. Oh iya, kalau begini kelihatan ya, Bang. Iya. Kedengaran ya. Suaranya nanti sayup-sayup. Masa relawan Anies sayup-sayup kedengarannya? Ya, saya memang datang belakangan, Bang. Ya, oke. Kira-kira 2 bulan ini ya, Ya, Mbak Rike. oke. Ya. Mungkin ya karena saya paling senior lah di antara teman-teman di situ, Oke. sehingga bisa dianggap dinilai bisa mengelola ini lebih Oke. baik. Saya Tapi kira begitu. Pak Sekjen dari Jember. Jawa Timur juga, dari Jember. Oke, sekarang pertanyaannya adalah rencana sekretariat nasionalnya di mana? Sudah ada, kami sudah punya. Di Di Jakarta, TB Simatupang. TB Simatupang. Nomor Betul. 29, gedung RCC. Gedung RCC. itu sewa. Bukan. Milik siapa? Milik ketum. Milik Pak Rukun. Pak Rukun itu salah satu dari Sobat Anies juga, relawan Sobat Anies Oke. juga. Jadi Rukun. boleh saya siaran di sana? Boleh sekali, Bang. Siap, Bang. Boleh. Rukun Community Center. Jadi di TB Simatupang 29. TB Bang. Simatupang nomor Kebagusan. 29. Oh, TB Simatupang nomor 29. Ya. 29. Simatupang. Oke. Nah, saya mau tanya hal-hal lainnya ya. Jadi soal pendanaan bagaimana? Swadaya. Swadaya. Murni swadaya. Jadi keluar dari kantong sendiri. Betul. Oke, termasuk perjalanan-perjalanan gitu. Betul. Murni, Bang. Murni. 100% itu Dari dari kantong dana sendiri. pribadi masing-masing. Deklarasi Ini mohon DPD. maaf nih kalau begitu. Kalau Bu Ketum pekerjaan sehari-hari apa? Saya punya beberapa usaha. Sebenarnya saya lebih banyak di hasil bumi. Hasil bumi, Ya, ekspor. beras. Ada ekspor, ada lokal. Oke, misalnya apa? Pala hitam, beras. Kepala hitam. Lada Lada hitam. hitam. Pala hitam. Berica, Bang, Pala, berica. pala ya. Pala. Iya. Soalnya saya taunya lada, tapi lada sama pala ya podo aja ya. Kepala hitam jangan nih soal kepala, wah, keren sekali kan? Iya. Gitu. Iya. Oke, lada hitam ya, Lada hitam. gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau tidak punya topangan dana sendiri akan berat menjalannya kan? Oke, kalau Pak Sekjen Sama, Bang. Jadi saya juga sama. wirausaha juga. wirausaha juga ya? Juga perdagangan ya sekarang. Oke. Ke Jakarta juga antara lain dalam rangka itu juga. Oke, bukan wiro sableng, bukan ya? Bukan. Wirausaha ya? Wirausaha juga. Luar biasa ya. Oke, intinya adalah tidak ada orang kuat yang deploy uang, Tidak ada, tidak ada. gitu. Sejauh ini belum ada. Murni inisiasi ya. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Berharap ada. Ya kita berharap karena satu prinsip kami itu independensi, Bang. Independen. Oke. Independen. Ya. Jadi kita akan pelihara itulah. Oke, Sekuat independensi. tenaga. Ya. Oke, persoalan lain adalah kenapa pilihannya ke Anies? Karena yang saya tahu kalau orang Jawa Timur ya, Jawa Tengah itu kalau nggak sesuku itu nggak oke banget ya. Kira-kira begitu. Ini mohon maaf ya. Kalau Jawa Tengah, waduh pasti Ganjar kan. Jawa Timur itu ya kalau dulu agak gampang. Dulu kan ada SBY misalnya kan. Ya orang mengatakan Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak mungkin Anies lah. Jawa Timur itu ya kira-kira Ganjar atau Prabowo misalnya atau calon lain. Kalau wapres oke lah AHY ya, tetapi untuk capres. Kenapa pilihannya ke Anies akhirnya?
prestasi beliau di DKI terutama. Enggak, itu kan alasan yang objektif, alasan subjektifnya dong. Itu benar. Oke, Itu silakan, benar. silakan. Terus. Jadi apa yang sudah beliau lakukan di DKI Jakarta, terutama sepak terjang beliau, bagaimana mengurusi DKI Jakarta. Sebenarnya yang paling kami lihat itu pada saat masalah reklamasi. Di situ membuktikan bahwa beliau bisa, ya ini kepentingan untuk rakyat loh. Iya. Nah itu, di situ kami memandangnya. Dan setelah kami melihat juga, kira-kira siapa sih nanti Indonesia 2024 ini calon-calonnya kita menggambar gitu kan. Ya nggak ada selain Pak Anies. Oke. Itu percakapan di antara 7 orang itu ya? Saya nambahin mungkin ya. Oke, silakan. Kalau saya dekat. Jangan jauh-jauh tapi dekat-dekat. Saya agak ideologis. Saya agak ideologis Bang. Oke. Ya kami satu batch lah sejak lama ya. Iya. Di mahasiswa itu. Oke. HMI ya Pak? HMI. Oke. HMI. Jadi saya kira semua teman-teman yang di himpunan saya kira akan melihat Mas Anies itu sebagai figur yang saya kira cukup kapabel gitu ya. Bisa ngatur negara, bisa ngatur daerah daripada yang lain lah. Kalau begitu Pak Sekjen HMI yang satu angkatan sama siapa ya? Kalau yang tokoh sekarang, tokoh nasional sekarang? Mas Didi Rahbini. Oh, di Bogor dulu ya. Oke. Saya di Bogor. Oke, di Bogor ya. Mas Heru, zamannya Mas Heru, Sonson Garsoni dulu. Oke. Ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 80. Ya, 83, 80 sampai 83 ya, 80-an. Oke. Ya. Kalau Bu Ketum HMI juga? Bukan. Background pendidikan, kalau dulu pendidikan di mana Pak? Dari Bogor. IPB. Dari IPB. IPB. Oke, IPB Bogor. Kalau Bu Ketum? Teknik elektro. Teknik elektro di Brawijaya. Oh, Unbrau ya, Universitas Brawijaya. Betul. Tapi Pak Sekjen di Jember sekarang stay-nya. Betul, di Jember saya. Oke. Jadi lulus dari Bogor kemudian kita bekerja di Jember. Kenapa bekerja sama Anang Karaoke? Di Jember kan ada Di pemerintahan saya di pemerintahan. Oh, di pemerintahan. Oke. Gitu. Udah berhenti? Sudah. Udah Baru pensiun? Juni yang lalu ya, makanya kita terima Nah, posisi. iya ini kita harus jelas. Soalnya saya khawatir, wah, ini kalau misalnya ASN kan nggak boleh berpolitik. Nggak boleh. Tapi udah nggak pensiun boleh. ya. Sudah pensiun. Oke, pensiun dini atau pensiun benar nih? Pensiun benar. Pensiun benar. Artinya usia udah 58 ya. Betul. Oke, gitu. Oke. Nah, tadi kalau beliau kan jelas ya, beliau ada unsur subjektifnya sama-sama HMI. Iya. Ibu nggak terlalu kenal sama Anies, tapi ada unsur objektifnya ya kan? Atau karena Anies lebih ganteng dari Ganjar enggak ya? Wah, ini tapi emang ganteng. Gitu. Oke. Nah, itu satu hal ya. Hal lain adalah yang ingin saya tanyakan adalah kok buru-buru amat membentuk relawan ini? Singkatannya apa relawan? Relawan Nasional Sobat Anies itu nama lengkapnya. Sobat Anies itu aja. Oh, Sering Sobat kita, Anies ya. iya. Santun orangnya. Relawan Nasional Sobat Anies ya. Betul. Oke. Betul. Nah, kenapa? Mbak Ketum. Ya. Pak Anies seperti yang kita ketahui bukan dari partai. Oke. Nah, dari situ kita mikir gini. Kalau tidak sekarang kita dukung, Ya. kita angkat dan kita jaga elektabilitas beliau. Jika kita menunggu sampai beliau selesai dari DKI 1, kami khawatir itu terlambat. Oke. Itu alasannya. Artinya sambil berusaha ya. Betul. Oke. Artinya walaupun gambling tapi ikhlas kira-kira gitu. Ikhlas itu yang penting. Oke. Ikhlas karena- dulu ya. Iya, kalau nggak ikhlas kan dulu. nanti waduh katanya. Iya, Nah, kita oke. tuh ini gini Bang Raffi. Iya. Kami rakyat itu punya keinginan. Figur pemimpin masa depan kami 2024 ini loh. Rakyat itu ingin Pak Anies Baswedan nanti yang maju di 2024. Kalau di Sobat Anies kami bilang Indonesia berharap pada Anies Baswedan untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Oke ya, itu ya. Itu harapannya. jadi tagline kami, Indonesia berharap. Indonesia berharap. Indonesia berharap. Oke. Dan Indonesia harus Nanti bersama Indonesia orang PHP baik. dong bukan? Enggak. Enggak juga. Oh, Pak. oke enggak ya, Indonesia berharap ya. Ya kan. Disingkat Arab ya. Dipas-pasin gitu. Jangan salah, Bang. Soalnya katanya enak kalau kita
kalau kita ngatain Anies itu enak katanya. Oh iya. Karena nggak akan dibalas katanya. Betul. Kalau kita ngatain orang, nggak dikatain nanti kita bisa difitnah, ya kan? Oke. Kalau kita lihat survei, Anies nggak nomor 1 loh. Kok masih mau nyalonkan Anies gitu? Hanya satu survei aja, Bang. Hah? Hanya satu semua survei survei. Surveinya tuh yang dia sebut Cyrus Survey, kemudian indikator politik, ya kan? SMRC yang dia sebut. Kemudian lagi yang Yunarto Wijaya punya itu lupa saya. Itu semua survei itu memenangkan Ganjar itu, atau paling tidak Prabowo. Anies nggak pernah menang. Gitu. Gimana? Kami optimis Anies Baswedan. Oke, ya. Susah kalau sudah jatuh hati nih ya. Jadi kalau kami melihat ya Bang ya, jadi seperti kalau bahasan peta politiknya di Indonesia ya, perkiraan kami itu Sumatera itu jelas milik Mas Anies lah. Iya, tadi Hasan Nasbi sama saya bilang Sumatera itu Jawa Anies. Barat juga. Jawa Barat Prabowo katanya masih. Mas Anies. Dia Masih bilang. Mas Anies ya. Kemudian kalau Jawa Tengah, Jawa Timur kita harus Ganjar. tarung ya. Iya kan, Jawa Tengah, Jawa Timur Ganjar. Jawa Timur kita bisa Bang. One person one vote, jangan dibilang one man one vote ya. Oke, One person one vote. Opofop ya kan prinsipnya. Jadi yang paling penting adalah merebut Jawa, karena Jawa penduduknya 60% penduduk Indonesia. Betul, kan. ya. Oke. Ada soal lain yang mau di-share dalam kesempatan ini kan, tentu kan Pak Bu Ketum dan Pak Sekjen kesini kan ada ingin yang disampaikan. Karena ingin disampaikan saya fasilitasi, tapi hak publik sudah saya penuhi dong, ya kan? Oh ini dana sendiri. Tapi silakan menyampaikan sesuatu kepada rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan organisasinya, boleh juga. Ini yang baiknya Refli Harun kan? Makasih Bang. Ya. Jadi begini, seperti tujuan awal dari Sobat Anies itu mengapa kami bergerak. Karena kami selaku perwakilan dari rakyat Indonesia nih, ada nih rakyat Indonesia yang ingin Indonesia lebih baik. Dan itu diawali dengan mendukung orang baik dengan cara-cara baik. Karena itu tagline kami, Indonesia harus bersama orang baik. Kita sebagai pendukung, kita juga harus menunjukkan. Karena yang kita dukung nih orang baik nih, Pak Anies. Nah, kita pendukungnya juga harus baik. Semua kebencian kita hilangkan, semua caci maki kita hilangkan. Ini kita merangkul nih semua. Ayolah, semua pasti ingin Indonesia menjadi baik kan? Semua pasti ingin Indonesia maju. Dan itu diawali dari kita rakyatnya melakukan kontestasi pilpres nanti saat pemilu dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Untuk menghasilkan pemimpin yang baik diawali dari pendukung yang baik. Karena bagaimana presiden dilihat dari rakyatnya pasti. Mungkin saya tambahkan. Silakan tambahkan dulu. Jadi satu poin penting ya yang ada dalam figur Mas Anies ini adalah dia memimpin dengan gagasan. Itu saya kira yang akan membimbing Indonesia itu ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Jadi visi beliau untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia seperti yang diterapkan di Jakarta ini, saya kira itu bisa dikembangkan untuk kepentingan bangsa ini ke depan. Yang kita tahu situasi itu sekarang menjadi sangat krusial ya. Kita merasakanlah semua itu bagaimana situasi bangsa ini. Jadi kita ke depan ini harus tidak ada pilihan lagi. Sekarang atau tidak begitu. Itu tadi dikatakan politik kebencian ya. Ada yang mengatakan justru kalau Anies atau Ganjar yang dicalonkan, maka politik kebencian itu akan terpelihara. Kalau Ganjar yang menang, pendukung Anies akan katakanlah seperti sekarang ini ya kan. Kalau Anies menang sebaliknya. Ya kan? Karena pendukung Ganjar itu kan dipersepsikan sebagai pendukung Jokowi, kira-kira begitu mayoritas kan. Karena itu Hasan Nasbi mengatakan, udahlah, saya mengutip Hasan Nasbi karena kemarin dia baru datang, ya kan. Udahlah dua-duanya nggak usah, ganti aja yang lain yang teknokrat katanya, yang kira-kira tidak problematik, tidak bawa politik identitas. Gimana coba, begitu? Politik identitas ya? Iya. Enggak, bagi kami enggak kayak begitu.
Itulah kenapa kami selalu menggaungkan, ayo mendukung dengan cara yang baik. Kita hentikan semua caci maki itu. Iya. Kalau kita dicaci, udah diam aja, jangan dibalas. Oke. Karena itu bukan kita. Kita ini relawan yang baru nih. Oke. Kita mendukung orang baik dengan cara yang baik. Karena kami yakin hal-hal yang dilakukan dengan cara-cara baik pasti akan menghasilkan hal yang baik. Iya. Itu yang harus kita yakini. Polarisasi. Oke. Benturan-benturan. Pak Anies tuh selama di DKI Jakarta, semua isu-isu yang dulu diterpakan pada Pak Anies, fitnah-fitnah yang diterpakan pada Pak Anies, nggak ada yang terbukti kan? Jakarta Ya, itu kita fakta lihat, memang. itu fakta. Iya, Dan iya. karena kita berdua nih asalnya jadi orang dari daerah ya, Bu. Oke. Kita nggak DKI Jakarta, kita maunya nggak cuma DKI Jakarta tuh nanti yang seperti itu, daerah-daerah yang lain juga dong gitu. Dan itu bisa dengan Pak Anies jadi presiden. Iya, itu kan soal keyakinan ya. Tapi ya oke lah, mungkin Pak Sekjen mau menambahkan yang tadi soal politik identitas. Sudahlah, kalau kita mau mengakhiri ini semua ya jangan Anies, jangan Ganjar gitu. Ya, saya melihatnya begini, Iya. Bang. Sekarang kita lihat fakta saja lah apa yang dilakukan oleh Iya. Mas Anies ini, ya kan? Iya. Itu tidak terbukti sama sekali. Di Jakarta itu dia sudah lakukan. Iya. Dengan pekerjaan, dengan apa yang dia lakukan sejauh ini. Dan itu saya yakin itu bukan sebuah pencitraan ya. Karena kami tahu dia dari awal ya, dari mudanya seperti apa Mas Anies itu. Ya dia tidak pernah memoles-moles dirinya untuk jadi baik atau apa, ya memang hasilnya seperti itu. Oke. Makanya kita yakin betul bahwa Mas Ya aslinya memang putih ganteng. Emang ganteng. Dan dia selalu loh Bang, dia selalu ada quote yang bagus dari dia. Kalau dia bilang Bhinneka Tunggal Ika, yang harus dipelihara itu adalah Persatuannya. bukan perbedaannya. Oke. Dan itu dia lakukan. Karena perbedaan itu rahmat. Betul. Oke. Itu yang selalu Bisa dia dirubah. sampaikan. Boleh saya tambahkan nggak, Bang? Oh siap, boleh, sangat boleh. Justru kita pengen ditambahkan sebanyak-banyaknya. Iya, mengenai politik identitas. Iya. Kami baru-baru ini dari tim Media Center. Iya. Kami mencoba untuk menjawab. Oh, ada tim media center? Ada. Ya datang dong, dikenalin Tim dulu Media dong. Center, Bang Ivan. Bang Ivan, kemari Bang. Satu-satu dulu. Silakan Bang. Ya, Bang kenalin. Ivan, baik Ya. ini saya membawa beberapa Ya, kenalin rekan-rekan dulu, yang ya. membantu. Sini Bang. Oh enggak, di sini dulu deh. Di belakang. Di belakang. Di sini. Oke, siap. Hah? Bisa dilihat kan? Nah, oke. Nah, Agak Bang nunduk sedikit nggak Ivan. apa-apa. Nah, gini. biar gantengnya kelihatan. Bang Ivan ya kan? Bang Ivan ini Oke. media centernya dari Sobat Anies. Oke, media center Sobat Anies ya. Betul, media center dari Sobat Anies. Asal Jakarta. Saya Jakarta Bang. Oh, Jakarta ya. Background wartawan. Ya. Oke, wartawan nggak perlu disebutkan medianya. Sampai sekarang masih aktif. Enggak, 2008. Oh, 2008 ya. Oke. Ada lagi? Ada, masih ada. Iya. Bang Ivan, Bang Nedi. Bang Nedi. Jangan sampai salah ngomong. Maksudnya salah ngomong tuh nggak hafal. Kelihatan Bang baru kenal lagi. Nedi. Oh, Bang Nedi. Oke. Ini wakil ketua umum. Oh, waketum. Waketum. Bang Nedi silakan Bang. Jakarta juga. Waalaikumsalam. Oh, Jakarta. Jakarta Waketum. juga. Oke. Sehari-hari di mana, Bang Nedi? Nedi atau Dedi? Nedi. Nedi ya. Weber. Sehari-hari di mana? Agak nunduk sedikit dong, nggak apa-apa dong. Nah, Nunduk maksudnya sedikit, biar kelihatan ganteng ya. Iya. Nah, ini nunduk maksudnya nunduk kayak gitu tuh. Foto ini. Ini dikerjain benar. Iya, Bang Nedi nggak kelihatan kalau gitu nanti. Bang Nedi ayo dong. Agak Nah, nunduk. fair, kelihatan Gitu ya. Oke. dong. Nah, Ya. dari Jakarta ya. Jakarta. Ya. Ada lagi Ada Bang Hidro. hidroponik ini. Bang Hidro. Dari Bang Hidro dari mana? Jakarta juga. Oke, hidroponik ya, bukan ya? Bukan. Bang Hidro. Jadi ini pengusaha minuman bukan? Yang dari kelapa itu. Hidro. Hidrokoko itu. Waduh, Iklan. enak sekali saya menyebut merek gitu kan. Iklan. Bang Hidro sebagai apa? Saya bagian di untuk logistiknya. Logistik. Wah, luar biasa. Itu yang paling penting itu logistik itu. Makanya Betul. kelihatan tuh. Pokoknya kalau ketum di Jakarta bagian dia apa? Biasanya bagian logistik tuh sukar, dia nggak mau memperkenalkan diri biasanya. Takut dikejar-kejar dia. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan siap. semuanya ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Karena tempatnya nggak memungkinkan, jadi kita dua saja yang dikenal. Oke. Kita juga punya tim media center Ya. yang salah satunya adalah untuk menangkal hoax.
atau menjawab hoak-hoak yang diterpakan dan fitnah-fitnah yang diterpakan kepada Pak Anies. Salah satunya adalah politik identitas. Nah, itu sempat kami membuat video singkat tentang politik identitas. Kami mempertanyakan apa sih politik identitas itu bagi Indonesia ya. Coba kita perhatikan masyarakat Maluku, masyarakat Papua atau Manado saat memilih pemimpin, mereka memilih putra daerahnya, putra daerah beragama, putra daerah terbaik dan mohon maaf harus saya sebutkan beragama Kristen. Saat masyarakat Papua, masyarakat Bali pun saat hendak memilih pemimpinnya, putra terbaiknya juga yang dipilih, putra daerah dan beragama Hindu. Itu kita biasa aja, santai saja. Saat masyarakat Sumbar juga memilih pemimpinnya orang awak beragama Islam, kita juga dari PKS, santai gitu. Namanya Pak Mahyaldi. Iya, kita santai gitu. Nah, semua yang mengatakan bahwa kalau DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan dengan segala macam fitnahnya. 16 Oktober kalau nggak salah. Oktober. Oke, silakan. Nah, Suriah lah, yang Yaman ya, yang Arab dan sebagainya disematkan sebagai politik identitas Pak Anies. Itu semua nggak terbukti. Malah Pak Anies ini selama 5 tahun di DKI Jakarta beliau ini merangkul semua kalangan, termasuk agama, wihara, gereja, pura, masjid, semuanya diberikan kesempatan yang sama, baik membangun ataupun melakukan kegiatan. Nah, kalau di situ kita melihat ternyata Indonesia itu ya seperti itu. Jakarta itu miniatur dari Indonesia karena semuanya lengkap ya Bang ya di sana. Dan bagi kami politik identitas Anies itu apa? Ya Indonesia. Itulah politik identitas beliau. Itulah kenapa kita ingin Pak Anies maju sebagai presiden. Jadi Indonesia seperti itu. Panggilnya Pak atau Mas biasanya? Mas, tapi karena saya lebih jauh usianya, saya lebih memilih manggil Pak. Kalau usia berapa kalau Bu Ketum? Saya. Saya tahun ini 42. Fenomena survei itu kan dari kita bangsa Indonesia itu melihat lah Bang. Jadi bagaimana nanti peristiwa. Tapi Pak Sekjen ini kalau ngomong itu kurang dikeluarkan, kurang coming out suaranya. Begitu ya. Kayaknya kelamaan di Jember, jadi kurang coming out. Jadi cenderung seperti Mas Refli ya. Cenderung mumble. Nah itu berpengaruh pada ini nanti. Gitu ya Bang. Iya, karena nanti Sobat Anies nggak mendengar itu apa yang diomongkan kan. Kasus DKI kan sudah jelas itu bagaimana survei terhadap Mas Anies ternyata yang terjadi kebalikannya kan. Itu. Saya kira enggak. Tapi ada satu soal yang sebenarnya saya juga risau ya. Yakin pemilu itu jujur dan adil. Karena ini bisa menentukan orang terpilih. Saya kok terus terang ya, kalau 2 calon, saya separuhnya nggak percaya itu yang menang dan yang kalah itu. Ya mungkin lah ya menang ya. Tapi tetap saja artinya gini, kalau kondisinya menang enak. Tapi kalau kondisinya kalah dimenangkan, misalnya bedanya tipis banget, kan bisa aja terjadi seperti itu. Yakin tuh. Karena persepsi saya Anies pasti akan dimusuhi oleh para oligarki. Sobat Anies itu akan kita upayakan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu yang adil itu tadi. Kita memang harus. Maksudnya jadi petugas TPS? Ya, boleh saja itu, silahkan nanti Bang di lapangan ya. Tetapi intinya bahwa kita harus ngawal itu. Kalau petugas TPS kan harus netral. Kita harus ngawal itu Bang. Pengawas ya. Pengawas. Intinya disitulah. Karena percuma saja kalau jadi relawan kalau tidak dikawal. Itu yang paling penting. Karena dikawal itu penting ya. Ini suami istri apa bagaimana? Kok nyambungnya ke situ? Soalnya saya membaca pertanyaan ya kan? Iya, bukan. Iya kan? Bukan, Mbak. Bukan ya. Saya melihat dari yang komen di sini, yang komen ya. Soalnya dia pakai C tapi M-nya 1 ya kan. Yang komen di sini cuma nama Pak Anies yang muncul. Gimana saya bisa percaya sama survei? Paham maksudnya ya? Surveinya A, yang muncul di sini B ternyata. Betul. Kami dari NTB daerah Bima Dimpu ingin bergabung, mohon diakomodir. Silakan. Jadi yang tadi yang belum ada tuh NTT ya. NTT. Boleh mungkin nomor teleponnya. Ya nanti gini aja, saya kan baik itu orangnya. Nanti nomor telepon kontaknya saya taruh bawah aja dulu ya. Iya ada. Boleh. Sekalian aja lah sebutkan nomornya berapa?
Untuk ini kesekretariatan aja. Oke. Kontak personnya berapa? Kontak person untuk kesekretariatan. Nah, Kalau tadi bawa mana merchandise ada. Anis itu? Nah, itu. ini Untuk membuktikan bahwa ini memang masalah yang Atau serius. nomor ini. saya enggak apa-apa, Bang. Oke, silakan dicatat. Berapa nomornya? 0811 0811 3505 3505 620. 620. Diulangi lagi. 0811 0811 35 35 05 05 620. 620. GRS. Udah ya? Oke. Sekjen Arismaya. Iya, betul. Arismaya ya. Sekjen Sobat Anis. Oke. Oke. Oke ya tadi ya. Nah, coba itu apa yang ini? Ini dibuat dalam masif bukan? oh bukan, jadi karena kami memang Iya. ada relawan murni yang tanpa bayaran, Iya. masing-masing kita berswadaya. Jadi di Oke. daerah pun membuat kaos Itu buat Refli Harun kan? Ini Banten. buat Bang Refli. Oke, ini. coba dibuka dong. Buat Bang Refli ini. Buka. Gitu. Walaupun saya tidak akan pakai kaosnya nanti Iya. dianggap saya relawannya Anies juga kan. Betul. Tetapi kan Ini sih, monggo. Ini kita ini ya. saya kan ini bagus ya. Oke, atau jangan-jangan sengaja dibikin bagus ini. Memang itu yang dibuat di daerah sebagai Itu rasa Bang Refli, kecintaan. Iya. Nanti kalau ketemu Mas Anis di Luar biasa ya. Ada Langsung lagi saya- seperti yang dipakai sama Pak Sekjen. Iya. Rombi, Bang. Oh, Robi. Iya. Betul. Oke. Ini yang anu ya. Iya, Banten, ya? rompi. Ini kami beri yang dari DPW Banten. Ini yang Oh, DPW oke. Banten, Bang. Begitu. Oke. Ini buat Refli Harun juga. Iya. Kegedean kan? Bang Enggak Refli. juga nih. Enggak. Sobat Dewan Perwakilan Daerah. Banten, DPW Banten itu, Banten. Oh. Dewan Perwakilan Daerah itu Daerah DPD dong. Dewan Ini Dewan Perwakilan Dewan Daerah. Pimpinan Wilayah Pimpinan itu. wilayah. Wilayah. Tapi di Dewan Perwakilan Daerah. ini. Daerah. Iya, salah tukang Salah ya. bordirnya. Iya, Sobat DPW Anies, Banten. DPW Provinsi Banten. Nanti kalau DPD marah DPD ya. Dewan Perwakilan Iya. Daerah itu. Jadi masing-masing daerah Oke. membuat sesuai dengan ciri khas mereka masing-masing. Oke, ini buat Refli Harun ya. Betul. Nggak boleh lagi Buat Bang diambil ya. Refli ya. Lalu apa lagi yang ada? Ini profil dari Sobat Anis. Oke. Ini kami punya profilnya dari Sobat Anis. Oke. Yang 32 provinsi itu ya? Ada di belakang sendiri untuk provinsi. Oke. Yang kami terakan adalah para koordinator dan ketua DPW-nya. Oke, ini ada ini ya. Ada beberapa foto-foto dari deklarasi yang dilaksanakan di tiap daerah. Oke. Jadi memang relawan kami sudah sistematis, Bang. Oke. Dari setiap daerah ada relawannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah sejauh ini apakah sudah pernah berkomunikasi dengan simpul-simpul yang lain? Sudah. Misalnya Sudah. dengan apa aja? Kami bersinergi. Ada Anies, ada Jarnas, Wah, ada Anies itu Aliansi Anies. Nasional Indonesia Iya, Bang Sejahtera. Laude Basir. Saya bilang, hati-hati loh, ke Anies itu kan tulisannya Anies. Iya. Aliansi Nasional Indonesia enggak sejahtera bisa kita enggak ya kan? Oh, Bang Anies pasti sejahtera nanti kalau Pak Anies, Bang. Oke. Apalagi simbol-simbolnya? Ada Jarnas, ada P24, ada ABC, ada AFC, macam-macam. Kapan kumpul? Pernah kumpul atau cuma ada? Oh, belum Jadi ya? Belum kalau di kompleks. daerah, ya dulu gitu. jadi Iya. kalau di daerah itu kami di DPD ya, terutama di Iya. DPD itu setiap kali kita ada acara Iya. atau bakti sosial atau deklarasi yang diadakan, kami mengundang simpul-simpul relawan yang lain Oke. untuk ikut hadir, dan terkadang kalau ada kegiatan bakti sosial atau apa kita melakukan bersama-sama. Oke. Belum, masih akur sekarang ya, nggak ribut ya? Akur enggak. Soalnya nanti udah ribut nanti ya. Oke. Enggak ya, mudah-mudahan tetap akur ya. Bersinergi terus kami. Oke. Ini susah nih mencari yang kontra karena saya bersedia dukung Anies kalau berani cabut mandatori vaksin dan nyatakan pandemi telah berakhir. Gimana? Penting loh ini. Saya nggak sengaja baca itu. Iya. Itu ada yang punya kewenangan kan, Bang itu. Oh, kewenangan. Kita enggak masuk di Kewenangan. situ lah. Kami Nggak tidak masuk. masuk dari situ. Oke. Lagian juga nggak bisa jawab juga kan? Betul. Iya, benar Bukan juga. kewenangan kami, Bang. Iya. Kita harus memilih pemimpin yang punya adab dan punya gagasan ke depan yang cemerlang buat bangsa Indonesia dan memikirkan rakyatnya. Ini nggak nyebut nama dia. Ya Mas Anies lah itu. Masa? Anies Baswedan pastinya. Jangan kasih kendor. Anies is the best, ya kan? Iya. Ganjar Pranowo aman. Ya, nggak tahu aman maksudnya aman apa ya kan? Kemudian Ganjar Pranowo is the best. Ya. Kemudian ya nanti dibaca lagi ya saudara sekalian. Refli Harun caranya
tak suka Anies. Nah, ini baperan dia. Baperan ya kan. Jadi Dean Brother kalau baperan begini agak susah nantinya ya kan. Kasihan tuh ya. Bayangkan orang sudah baik begini aja dibilang nggak sopan gitu ya. Iya. Oke. Karena kenapa? Ada prinsip saya adalah terhadap relawan kita harus uji dia. Terhadap calon harus uji dia. Karena itu kita skeptiskan dulu. Kita harus skeptis kepada dia. Oh iya. Ya relawan pasti menguji, tapi seorang jurnalis, seorang pengamat ya sedikit skeptikal karena dia bukan tim sukses kan. Iya, betul. Nah, justru skeptisismenya itu yang harus dijawab. Benar apa enggak kan begitu ya. Jadi Saya begitu kira ya. kami udah menjawab itu tadi ya Bang. Iya gitu. Oke. Jangan alergi dengan politik identitas. Semua kandidat dan parpol pakai politik identitas ya. Banyak sih komentarnya ya. Pasti. Ya. Oke, mungkin closing statement ya. Ada lagi nggak yang mau di-share? Sudah cukup. Cukup. Sudah cukup. Oke. Cukup, Bang. Cukup. Kalau cukup, silakan closing statement dari Sekjen dulu, baru Sekjen. dari Bu Ketum terakhir Iya, sebagai betul. penutup. Silakan. Oke. Ke sini kalau bisa. Sapa Sobat Anies dimanapun berada, Sobat RH terserah lah ya kan. Oke, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik ini bagi kami relawan nasional Sobat Anies. Ya, terima kasih Bang Refli diberi kesempatan untuk mensosialisasikan keberadaan kami. Kami semata-mata diniati oleh keikhlasan untuk mendukung Mas Anies untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Mari teman-teman yang sudah membentuk, mengkonsolidasi diri di daerah itu supaya terus bergerak dengan cara yang baik, ikhlas, penuh kekompakan, kebersamaan, tetap menjaga independensi, ya, dan tetap menjaga nama baik dengan akhlak yang baik. Saya kira begitu pesan kami, silakan. Oke, Bu Ketum silakan. Sedikit saya tambahkan dari Mas Aris sudah lengkap sebenarnya. Saya hanya ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, ayo kita berjuang bersama. Kita ingin Indonesia menjadi lebih baik. Dan itu bisa kita wujudkan jika kita bersatu, kompak satu barisan, mendukung Anies Baswedan tentunya. Dengan cara-cara baik, itu yang perlu ditekankan. Karena hal baik harus dilakukan dengan cara-cara baik. Oke. Demikian. Ada yel-yel nggak? Iya, Belum iya. ada ya? Kami hanya kami punya tagline tersebut. Sobat Anies, Indonesia harus bersama orang baik. Itu tagline kami. Kompak dong. Jangan ya. Sobat Anies. Berdua kompak. Oke, Sobat Anies, Indonesia harus bersama orang baik. Oke. Makasih. Ya, Sobat Eros sekalian, Sobat Refli ya harus bersama Refli Harun. Oke. Itu tadi gerudukan dari Sobat Anies ya, alias relawan nasional Sobat Anies atau biasa disebut dengan Sobat Anies. Ada Bu Rike ya sebagai ketua umum. Saya lupa, ingatnya Rike Pitaloka terus. Rike Panji ya. Dan kemudian ada Sekjen Bapak Aris Maya. Nah, mudah-mudahan niat baik ini diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi Indonesia yang paling penting adalah menjadi negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah lau jinawi menjadi surga di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Yeah.